Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Via Florensina Baban dengan NIM 2205136420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme. Teori strukturalisme dalam sosiologi, antropologi, dan linguistik. Strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Di sini terdapat beberapa pengertian teori strukturalisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jan Mukarowski, memperkenalkan konsep kembar artefakta, objek estetik. Sastra dianggap sebagai sebuah fakta semiotik yang tetap. Teks-teks sastra dianggap sebagai suatu tanda majemuk dalam konteks luas yang meliputi sistem-sistem sastra dan sosial. Yang kedua yaitu Shklovsky, mengembangkan konsep otomatisasi dan deotomatisasi yang serupa dengan konsep Roman Jakobson tentang familiarisasi dan defamiliarisasi. Dasar anggapan mereka adalah bahwa bahasa sastra seringkali memunculkan gaya yang berbeda dari gaya bahasa sehari-hari maupun gaya bahasa ilmiah. Struktur bahasa ini pun seringkali menghadirkan berbagai pola yang menyimpang dan tidak biasa. Selanjutnya yaitu adalah penerapan teori strukturalisme. Teori strukturalisme sebagai landasan berpikir dalam penulisan puisi, pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dan lainnya. Teori strukturalisme juga membahas unsur intrinsik dari sebuah puisi. Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi dari Ebit G.Ade yang berjudul Berita Kepada Kawan. Selamat mendengarkan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang, engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil nangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya. Ketika dia kutanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itulah cuplikan dari puisi Ebit G.Ade yang berjudul Berita Kepada Kawan. Selanjutnya kita akan membedah unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi Ebit G.Ade yang berjudul Berita Kepada Kawan. Yang pertama kita membahas tema. Tema dalam syair Berita Kepada Kawan, tema yang dikemukakan oleh penyair adalah bencana alam yang terjadi di tanah air. Secara garis besar dapat dijelaskan dengan terjadinya bencana alam, banyak korban yang kehilangan orang berharganya. Perasaan terhadap bencana disebutkan dalam bait-bait syair di dalam puisi
Ebit GAD ini. Adanya kata bencana dalam syair mempertegas tema syair ini. Berikutnya, kita membahas mengenai amanat yang terdapat dalam puisi tersebut. Amanat atau tujuan melalui syair berita kepada kawan, yaitu penyair memberikan emosi, pikiran, dan kepekaan melalui kata-kata pilihannya yang mengantar pembaca atau pendengar untuk ikut merasakan kesedihan yang dialami korban bencana. Pesan yang terkandung dalam syair berita kepada kawan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca adalah sebagai manusia harus terus mengingat Tuhan dan selalu ingat untuk introspeksi diri karena kehidupan hanya sementara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasa penyair atau perasaan penyair dalam puisi berita kepada kawan. Di sini perasaan penyair yaitu kawan mengungkapkan rasa simpati dan empati penyair terhadap korban bencana alam. Rasa simpati dan empati tersebut menyebabkan penyair mengintrospeksi diri dan memikirkan penyebab terjadinya bencana. Berikut kutipannya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita di dalam bait kelima. Dari kutipan tersebut, penyair menyinggung soal tingkah laku manusia yang buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu diksi. Diksi dalam syair lagu berita kepada kawan terdapat beberapa diksi. Hal ini disebabkan oleh syair tersebut berupa puisi, di mana dalam puisi keberadaan diksi sangat penting. Beberapa diksi yang dikemukakan dalam syair berita kepada kawan antara lain, yang pertama, diksi tubuhku berguncang pada larik pertama bait kedua menggambarkan rasa khawatir akan sesuatu hal. Yang kedua, diksi hati tergetar pada larik kedua bait kedua menggambarkan perasaan takut akan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu diksi bertanya pada rumput yang bergoyang. Pada larik terakhir bait kelima menggambarkan suasana di mana seseorang yang berpasrah diri. Ketiga diksi tersebut menggambarkan keadaan seseorang yang merasa khawatir dan takut akan sesuatu hal kemudian berpasrah diri dalam menerima keadaan yang ada. Diksi tersebut juga dapat menggambarkan kehidupan manusia yang dipenuhi rasa takut dan khawatir hingga akhirnya berpasrah diri dan berhasil melenyapkan rasa takut dan khawatir tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai membedah teori strukturalisme dalam puisi. Thank you for watching. See you next video guys. Thank you. Bye bye.